semuanya. Ya, Shalom. shalom. Kami dari kelas 12 IPS 5. Di sini kami mau mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema menjadi pelaku kasih dan perdamaian. Oke, sebelum kita masuk ke dalam topik ini lebih dalam, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Yang dimulai dari Perkenalkan, nama saya Antonius Berkat. saya Diva Melani. Saya Aldi Sardino. Saya Alice Lemas. Oke, materi pertama akan dibacakan oleh saya. Oke, poin pertama itu agama-agama dan kerinduan akan damai. Yudaisme atau agama Yahudi, misalnya, mempunyai konsep shalom yang berarti damai sejahtera yang didasarkan pada anugerah Allah kepada manusia dan upaya manusia untuk membangun kehidupan yang baik bersama orang-orang di sekitarnya dan seluruh alam semesta. Agama Kristen banyak mengikuti konsep yang terdapat dalam agama Yahudi. Nama Islam yang kita kenal sebagai sebuah agama didasarkan pada kata salam, sebuah kata dari bahasa Arab yang memiliki akar kata yang sama dengan kata shalom dalam bahasa Ibrani. Dengan kata lain, kata Islam juga berasal dari harapan yang sama akan kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Sedangkan dalam agama Hindu, para pemeluknya saling mengucapkan salam Shanti 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 yang artinya damai-damai. Oke, boleh next. Nah, poin kedua juga ada agama dan perang. Ketika para pemeluknya terlibat dalam tindakan kekerasan dan peperangan yang dilakukan atas nama agama, atas nama Tuhan, dalam agama Kristen misalnya, pernah terjadi perang salib sampai 9 kali antara tahun 1095 sampai 1261 yang pernah terjadi yang berlangsung di Timur Tengah untuk merebut Yerusalem. Perang salib ini ditunjukkan terutama terhadap orang-orang Islam, tetapi kadang-kadang juga terhadap bangsa Slavia yang bukan Kristen pada waktu itu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen Ortodoks, Rusia dan Yunani, bangsa Mongol, Tatar, orang-orang Hus, dan Waldensis. Waldensis ini orang-orang Kristen yang menentang Paus dan merupakan cikal bakal orang-orang Protestan dan berbagai musuh politik Paus, antara orang-orang Tamil yang umumnya beragama Hindu dan orang-orang Sinhaya yang umumnya beragama Buddha di Sri Lanka. Terjadi pertikaian dan peperangan yang telah menelan ribuan korban. Oke, next. Poin ketiga ada rasa takut. Perang juga terjadi karena rasa takut yang berlebihan. Meskipun tidak jelas jauh mana rasa takut itu dapat dibenarkan, pada Perang Vietnam tahun 1959 sampai 1975, aneksasi Timur Timur pada tahun 1975 terjadi karena rasa takut akan bahaya komunis. Saat itu muncul teori domino yang meramaikan akan jatuhnya negara-negara Asia Tenggara dengan jatuhnya ke tangan kekuatan komunis apabila tidak dihalangi dengan menghancurkan kekuatan komunis di Vietnam, Laos, Kamboja, dan Indonesia. Penghancuran terhadap PKI di Indonesia pada awal pemerintahan Orde Baru juga terjadi karena alasan pertama, adanya konflik di Indonesia. Berbagai konflik pernah dan masih berlangsung di Indonesia hingga saat ini. Kita dapat mencatat konflik pada awal pembentukan Republik Indonesia dalam bentuk PRRI, Permesta, Darul Islam, dan lain-lain di Aceh dan di Papua. Terjadi konflik masyarakat setempat merasa bahwa kekayaan alam mereka dikuras sementara rakyat sendiri tidak mencicipi hasilnya. Oke, selanjutnya materinya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Elde. Di Kalimantan pernah terjadi konflik antara suku Dayak dan Melayu.
melawan suku Madura yang dianggap terlalu menguasai sumber-sumber ekonomi masyarakat dan tidak menghargai masyarakat setempat. Di Maluku, Halmahera, Poso terjadi konflik-konflik yang diduga terutama didasarkan oleh perebutan kekuasaan sosial, politik, dan ekonomi, namun kemudian ditutup dengan alasan-alasan agama. Trijono, Dewi, dan Kodir 2004, Manu Putih, dan Wati Manela 2004. Konflik juga pernah terjadi karena masalah rasial seperti yang pernah dialami oleh etnis Tionghoa di Indonesia. Sepanjang sejarah, bangsa ini baru pertama kali penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan dialami oleh ratusan perempuan Tionghoa pada tragedi Mei 1998. Peristiwa tersebut merupakan awal keruntuhan pemerintahan Orde Baru. 2. Konflik antara manusia dan kerusakan alam. Perebutan sumber-sumber alam yang terbatas telah menyebabkan konflik antar manusia. Sebaliknya, konflik antar manusia juga telah menyebabkan rusaknya alam semesta. Lanjut. Di masa Perang Vietnam, Amerika Serikat menjatuhkan apa yang disebut agen oranye, yaitu zat-zat kimia yang dimasukkan untuk menghancurkan tumbuh-tumbuhan di permukaan tanah sehingga tentara gerilyawan Viet Cong tidak dapat bersembunyi di hutan. Agen oranye ternyata tidak hanya mematikan pohon-pohon dan semak, tapi juga mengakibatkan kerusakan pada manusia. Banyak orang yang dilahirkan dengan cacat tubuh dan wajah karena pengaruh agen oranye yang masuk lewat ibu yang mengandung mereka. Ancaman yang paling hebat dihadapi umat manusia sudah tentu adalah bom nuklir yang kini semakin luas penyebarannya di seluruh dunia. Bom nuklir yang kekuatannya ribuan kali bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki berpotensi menghancurkan manusia, hewan-hewan, tumbuhan, dan seluruh alam kita. Kini bom nuklir pun ditemukan di negara-negara Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris, Cina, India, Korea Selatan, Pakistan, dan Israel. 3. Dialog antar iman. Sebuah cara yang sangat baik untuk membangun saling pengertian dan saling menerima di antara masyarakat kita yang pluralistik ini adalah dengan ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan dialog antar iman. Dalam kegiatan ini melibatkan orang tua maupun muda untuk melakukan pertemuan-pertemuan dialogis maupun kerjasama dengan saudara-saudara mereka yang datang dari latar belakang etnis, suku, kelas sosial, dan keyakinan yang berbeda. Di Jakarta, ada sebuah organisasi yang dinamai Wadah Komunikasi dan Pelayanan Umat Beragama yang didirikan dengan tujuan seperti di atas. Dalam status internetnya, dikatakan bahwa Wadah Komunikasi dan Pelayanan Umat Beragama berjuang untuk membangun persaudaraan yang sejati melalui kerjasama lintas agama dengan berbagi komunikasi umat beragama, utamanya di wilayah Jakarta Timur dan sekitarnya. Ini bergerak di tingkat akar rumput dengan berbagai kegiatan yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Antonius. Kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh organisasi ini antara lain: 1. Malam kebersamaan antarumen beragama, ceramah tentang ancaman dari bahaya narkoba untuk para pemuda Listan Iman. Malam peduli anak jalanan, dukungan dan advokasi kepada anak jalanan melalui rumah sahabat anak Puspita atau yang disebut kegiatan rutin setiap bulan.
Kegiatan Live-in Pemuda Lintas Iman dalam kerjasama dengan Yayasan Pancadian Kasih, pasar murah untuk warga masyarakat di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Penyaluran bantuan untuk para pengungsi asal Aceh dan Maluku di pesantren modern Darul Ihsan Carilu Bogor. Penyaluran bantuan untuk korban kebakaran di RW 05 Kelurahan Rawabunga, Jakarta Timur. Diskusi antar pemuda lintas iman tetap muka dengan tokoh-tokoh agama di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Terus peristiwa yang cukup mengharumkan adalah ketika umat yang mewakili berbagai agama halaman 173 atau 200 roda untuk calon Presiden Jokowi Widodo, isi doa adalah sama, yaitu agar Bapak Jokowi diberikan kekuatan dan hikmat untuk memimpin negara dan bangsa Indonesia yang mengalami. Lanjut. Begitu banyak masalah, kegiatan-kegiatan seperti Dislit sebelumnya tentu akan sangat membantu setiap kelompok untuk lebih saling mengerti kelompok yang lain. Menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi rasa curiga. Sebaliknya, mendorong semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan rasa damai dan pelayanan bagi pihak-pihak yang sangat membutuhkan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Lislimas. Dalam Amsal 16 ayat 7 dikatakan, jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa untuk hidup damai dengan sesama kita, bahkan dengan musuh kita harus hidup dalam jalan yang diperkenankan Tuhan. Itu berarti kita didorong, diharapkan, bahkan diwajibkan hidup dalam damai sejahtera Allah dengan sesama kita, bahkan juga dengan orang-orang yang membenci kita. Roma 12 ayat 18 mengingatkan kita, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Surat ini ditulis kepada jemaat Kristen di kota Roma. Mereka hidup sebagai kelompok minoritas di tengah-tengah mayoritas yang tidak mengenal Kristus dan bahkan memusuhinya. Kepada jemaat ini, Rasul Paulus menasehati agar mereka berusaha sedapat mungkin untuk hidup dalam perdamaian dengan orang lain. Mereka tidak perlu takut dan khawatir akan status mereka sebagai kelompok minoritas, melainkan berusaha secara aktif membangun penghubung antara mereka dengan orang lain, sehingga terciptalah saling pengertian dan keharmonisan di dalam masyarakat. Oke, itu tadi materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dimaafkan. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Dadah, bye-bye. Shalom semuanya. Terima kasih. Shalom semua. Terima kasih. Shalom.